Mas. Singkat cerita Mama Papa udah pisah ketika dari mama saya mengandung, ya. Dan saya tidak pernah mengetahui keberadaan papa saya. Jadi saya tinggal dengan almarhum kakek dan nenek. Dari kecil saya diasuh oleh mereka, dan berjalannya waktu kurang lebih SD, akhirnya saya baru tahu bahwa mereka berpisah, ya. Tapi entah kenapa pada saat itu saya merasa bahwa suatu hari nanti apabila Allah mengizinkan saya dan memberikan umur panjang, saya ingin mencari papa saya. Itu cita-cita sederhana saya dari kecil. Waktu berjalan, singkat cerita, akhirnya pertemuan pertama kali dengan papa saya itu umur 11 tahun, SMP kelas 1 kurang lebih. Itu juga nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang. Dia mencari saya, dia mencari mama saya, dan ada pertemuan keluarga. Tapi pada saat itu saya tidak ada interaksi secara khusus dengan beliau, karena mungkin saya masih kecil ya, jadi ya udah nggak usah ikut-ikutan. Tapi dari situ aja saya udah merasa bahagia sekali. Akhirnya pertama kali saya melihat papa saya di hadapan saya langsung. Pertemuan singkat itu akhirnya meyakinkan lagi bahwa saya suatu hari nanti pokoknya saya harus cari papa saya. Akhirnya setelah pertemuan pertama 28 tahun kemudian, 2018 itu ada yang DM ke Instagram saya bahwa dia menanyakan apakah Kak Lucky masih mencari papanya, dan kalau memang Kak Lucky masih mau mencari papanya, silakan video call, ini nomor teleponnya. Wah, saya kaget pada saat itu, ini beneran atau gimana ya, atau hoax gitu. Saya memberanikan diri, saya video call, dan ternyata itu betul adalah papa saya. Jadi yang DM itu adalah keponakan papa saya. Nah, setelah itulah saya mempunyai keep in touch, maksudnya saya akhirnya bisa keep in touch dengan papa saya melalui WhatsApp. Pelan-pelan saya seperti kayak orang baru pertama kenal. Saya juga belajar untuk kenal pribadinya papa, begitu juga papa dengan saya. Papa saya orangnya cool aja sih sebenarnya ya, tapi kalau dari sayanya juga akhirnya ikutan cool juga gitu kan. Tapi akhirnya setelah sekian lama udah gak ketemu, kita WhatsAppan, akhirnya ya baru terjadi ketemu itu bulan November kemarin. Sengaja memang papa saya datang untuk menemui saya, dan itulah pertama kalinya saya bertemu dan berinteraksi secara langsung, face to face. Kita ngobrol, kita ngopi bareng, kita makan bareng, dan papa juga bertemu dengan mama saya juga, akhirnya dengan keluarga besar juga, walaupun tidak lengkap pada saat itu, tetapi itu adalah satu hari sempurnanya saya. Nah, relate-nya dengan lagu ini yang saya tulis, sebenarnya ini kan tidak direncanakan. Saya ini nulis lagu ini sebenarnya bukan untuk curhatan saya kepada papa saya gitu, tapi ternyata setelah saya dengar lagi, setelah saya bertemu dengan papa, kok ada relate-nya juga ya. Makanya saya telepon ke Mbak Winda, ini kok setelah saya dengar ada relate-nya juga ya. Jadi mungkin bisa dibilang ini adalah lagu sebagai kenang-kenangan saya aja sih. Saya didedikasikan bahwa lagu ini, saya bilang kok ke papa saya WhatsApp, "Pak, saya mau launching album." Bahkan ke mama saya pun saya juga bilang, doakan lancar, lagu ini saya persembahkan buat papa, dan saya juga persembahkan untuk mama gitu. Dan papa saya bilang, dan dia udah dengar di YouTube, dia udah lihat video klipnya, dan dia bilang, "I'm proud." Dia bilang, "Saya bangga. Terima kasih sudah mendedikasikannya buat papa." Panjang ceritanya Mas, kayak sinetron kata. Tapi singkat cerita lah, kurang lebih seperti itu.